Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya juga kita bisa hadir di tempat ini. Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat yang paling agung, nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, juga nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman Islam kita oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua saat dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, juga umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan termasuk umat yang istiqomah mengikuti jejak langkah Nabi dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita di hari akhirat nanti diberi kesempatan untuk mendapat syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kaji kita lanjutkan. Kita bukan masih lagi ya, dan kita berusaha ini menjadi kajian kita terus ke depan ya, tentang ilmu hakikat ini. Kemarin sudah panjang lebar kita jelaskan apa itu ilmu hakikat ya, bagaimana cara mencapainya, apa saja hambatannya, apa saja modalnya, apa saja objek yang mesti kita tafakuri. Salah satu untuk mencapai, bukan salah satu ya, jalan utama untuk mencapai ilmu hakikat itu kita harus selalu bertafakur, selalu merenung. Hanya orang-orang yang merenung saja, istilahnya itu tafakur ya. Ya tergantung objeknya kemarin, bisa tafakur, bisa tadabbur, bisa tadzakur. Kalau tafakur itu objeknya alam semesta ya, merenung itu artinya berpikir terus, makin dalam, makin jauh, makin luas ya. Kalau objeknya Al-Quran namanya tadabbur. Kalau objeknya peristiwa, kejadian, itu namanya tadzakur, mengambil pelajaran jadi istilahnya ya. Jadi Quran ini bukan sekedar kita baca, tapi harus kita tadabburi. Tadabburi itu direnungkan ya, ayat demi ayat, bukan bahkan ayat demi ayat, bisa kata demi kata. Jadi gitu. Bahkan yang lebih hebat lagi nanti huruf demi huruf, karena bukan hanya kalimatnya yang saja yang bersifat mukjizat, kata demi katanya juga bersifat mukjizat, huruf demi hurufnya pun itu bersifat mukjizat. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini bukan sembarangan gitu, tapi dengan ilmunya ya. Jadi gitu, anzalahu bi'ilmihi. Allah menurunkan Al-Quran ini dengan ilmunya yang begitu luas, yang begitu hebat, yang penuh dengan hikmah. Nah jadi pada kesempatan kali ini, nah, kita masuk mulai sekarang materi-materi ke depan itu kita masuk. Mulai sekarang kita harus menjadikan ya ilmu hakikat ini semacam cara pandang kita. Tafakur ini cara pandang kita. Jadi kacamatanya sekarang sudah diubah, bukan sekedar berpikir. Semua orang berpikir ya, semua orang berpikir, tapi sedikit orang yang tafakur. Nah jadi gitu, berpikir, semua orang berpikir karena memang kita makhluk berpikir, tapi sedikit orang yang tafakur, berpikirnya dalam, berpikirnya jauh, berpikirnya luas, sedikit yang begitu ya. Jadi ini mulai sekarang kita harus melatih diri untuk menjadi orang yang selalu bertafakur, bukan sekedar berpikir doang. Kalau berpikir doang ya kita bisa saja kita salah, berpikir doang bisa saja kita salah ya. Jadi tapi kalau tafakur tuh enggak, kita gunakan akal bisa saja kita salah. Makanya dalam Al-Quran tidak disebut akal, tapi disebut lubun. Lubun itu adalah satu kekuatan yang akal yang lebih hebat lagi gitu loh
Maka orang yang punya akal itu dalam Al-Quran bukan ashabul uqul, tapi ulul albab disebutnya. Orang yang menggunakan akalnya dengan benar dan terlatih gitu loh untuk berpikir benar itu. Nah, jadi mulai sekarang kita mesti mengubah kacamata kita, ya. Baru kita sampai kepada kebenaran nanti, baru kita sampai kepada kebaikan yang sesungguhnya, baru kita sampai kepada hakikat yang kita bahas itu. Jadi gitu, kebenaran yang sungguh, kebaikan yang sesungguhnya itu namanya hakikat. Baru sampai. Kalau enggak sampai kita. Cuman kulit-kulitnya saja. Kita memahami hidup ini cuman kulit-kulitnya saja, enggak sampai kita kepada hakikat itu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, kata Allah. Manusia itu begitu, taunya cuman kulit-kulit saja karena dia cuman baru berpikir doang. Belum bertafakur. Ya. Jadi gitu. Yang tak boleh kita tafakur itu ya zat Allah, itu enggak boleh. Tafakkaru fi khalqillah, kata Nabi, tafakurilah, renungilah semua ciptaan Allah, peristiwa, tapi jangan wala tafakkaru fillah. Jangan kita mentafakkur, enggak nyampe akal kita. Yang kita perlu renungkan itu sifat-sifatnya, kemahabesarannya. Jadi gitu, keagungannya, tapi zatnya enggak nyampe kita. Allah ini kira-kira bentuknya gimana? Cemana dia? Enggak nyampe kita. Jangan. Ya, enggak apa namanya? Ya kita akan terapa istilahnya? Tersungkur nanti. Jadi begitu. Nah, jadi sekarang catatan pada mulai sekarang kacamata kita mesti gunakan kacamata ini. Kacamata hakikat. Ini setiap peristiwa, setiap apa kejadian coba direnungin. Kenapa aku dapat ini? Kenapa aku menghadapi ini? Kenapa ini mesti datang padaku? Nah, misalnya gitu, dalam konteks pribadi, kemarin kita bahas ya, apa saja yang direnungi. Kemarin kita ada berapa? 4 objek yang kita renungin kan? Ada 4 kemarin kita objek pertama yang kita renungkan itu ibadah-ibadah kita harus kita renungkan. Ya, ibadah-ibadah kita harus kita renungkan, sholat kita harus. Jadi sekarang sholat jangan sekedar sholat yang merenung. Baru sampai inti kita pada hakikat sholat. Kalau kita sudah sampai pada hakikat sholat, waduh, hakikat ibadah. Yang saya katakan ibadah itu akan ikhlas, kita mudah ikhlasnya. Kemudian kita akan mengerjakan ibadah itu pasti the best, do our best, yang terbaik, gitu loh. Pasti ibadah itu kita kerjakan dengan nikmat, semangat, senang kita, enggak terasa berat. Dan yang keempat, ibadah itu akan istiqomah sampai kita meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, maka ibadah itu mesti direnungkan, ditafakuri. Apakah sholatkah, puasakah, zakatkah, sedekahkah, baca Qurankah? Nah, cuman kemarin kita sudah bahas ibadah itu kan ada 2, ada namanya ibadah verbal, itu lebih mudah merenungkannya karena dia berupa kalimat. Ya, sholat itu ibadah verbal. Ya, walaupun ada ibadah non verbalnya, gerakan-gerakan sholat itu non verbal, wudhu itu non verbal. Ya, jadi ibadah itu ada 2, ada ibadah verbal. Ibadah verbal itu ibadah yang berupa kalimat-kalimat, ada doanya, ada bacaannya. Ada ibadah yang non verbal, yang nggak pakai bacaan, dia berupa aktivitas. Sholat itu verbal, tapi ada non verbalnya, gerakan-gerakannya itu non verbal, wudhunya itu non verbal, menghadap kiblat itu non verbal, menutup aurat itu non verbal. Tapi bacaan doa-doanya, Allahu Akbarnya, takbirnya, Al-Fatihahnya dan seterusnya sampai salam itu verbal semuanya. Ya, jadi gitu. Zikir itu verbal, renungkan zikir itu. Lebih mudah. Jadi kalau dia berupa kalimat lebih mudah merenungkannya. Apalagi Al-Quran, nanti objek yang berikutnya. Mulai sekarang coba, harus dilatih nih. Ini menjadi alat yang mesti kita gunakan dalam kehidupan kita. Baru kita sampai pada hakikat itu. Kalau enggak, capek kita sama dunia ini. Walaupun kita mikir makin capek. Karena kita yang kita pikir tuh kulit-kulitnya doang gitu loh. Nggak nyampe kita pada intinya. Nggak nyampe kita pada hakikatnya. Capek kita hidup ini. Kok kayak gini lah, kok bikin aku Tuhan ya, padahal aku kan udah rajin ibadah, kok gini lah hidup. Nah, ini ujungnya ke situ. Ujungnya tuh teganya. Kayak gitu. Karena cuma kulit-kulitnya tadi.
Yang surah Ar-Rum tuh, ya'lamuna zahiron minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu taunya yang zahir-zahir saja. Pikirannya, akalnya cuman yang zahir, cuman mikir. Baru cuman mikir doang, belum sampai pada level tafakkur. Makanya ayat itu lanjutannya, afalam yatafakkaru. Nah, apakah tidak kau merenungkan? Gitu loh. Ma khalaqallahu fis samawati wal ard. Jadi itu ayat lanjutannya, apa enggak kau tidak berpikir? Gitu loh. Jadi memang harus kita berpikir biar nyampe pada ilmu hakim. Mulai sekarang dilatih apa saja. Tadi objeknya apa? Ibadah, salat, renungkan, puasa, sedekah, zikir, Quran yang kita lakukan. Zakat dalam konteks bersedekah, kenapa aku harus disuruh berzakat nih? Apa hikmahnya? Jadi sambil kita melakukan itu, ya renungkan, dapat nanti tuh feelnya. Oh ya Allah. Jadi saya bilang tadi, kalau ibadah ini kita renungkan, yang muncul tadi makin ikhlas. Makin apa yang kedua? Makin the best kita mengerjakannya. The best itu nggak asal-asalan. Orang yang ibadah asal-asalan itu belum nyampe pada, belum direnungkannya ibadah itu, dia baru sekedar mengerjakan. Ya yang penting syukur. Ya kalau pakai ilmu daripada bagus, daripada tidak bagus. Sudah sholat, alhamdulillah. Bagus, sudah puasa, alhamdulillah. Tapi nggak cukup, men. Nggak cukup. Ya kalau orang baru-baru masuk Islam, anak-anak, oke lah. Tapi kita udah tahun-tahunan udah berlumut, bekarat di dalam agama ini. Masa ibadahnya masih sama dengan orang yang baru masuk Islam? Masa ibadahnya baru sama dengan anak-anak? Sebatas mengerjakan doang, sebatas menggugurkan kewajiban doang. Gitu loh. Enggak apa-apa lah Ustadz, yang penting masuk surga. Ya betul, memang insya Allah kita beriman pasti masuk surga. Tapi pertanyaannya langsung atau nggak langsung, kan itu dia. Kita kan maunya langsung. Kalau mau langsung ya the best, jangan asal-asalan. Orang kita hidup di dunianya maunya the best kok. Rumah pengen bagus, mobil pengen bagus, harta pengen banyak. Pengen kita deh baju, pengen baju yang apa tuh mereknya itu, tapi begitu, semua pengen bagus, sepatu apalah semuanya. Tapi bab ibadah kita kok pengen biasa-biasa aja. Ya jadi gitu, direnungkan semuanya, baru masuk dia, nanti dapat feel-nya itu. Maka saya bilang dulu, sholat itu pakai level, baca Quran itu pakai level. Oke lah kita ini ya, lagi sibuk lagi apa, sholatnya level 1. Khusyuk level 1 dulu kita bahas, sekedar khusyuk biasa saja. Baru ada khusyuk level 2 sambil memahami maknanya. Baru yang ketiga khusyuk level 3, ini merenungi. Begitu juga baca Quran level 1, itu urusannya jumlah. Ya memang targetnya jumlah, berapa juz tiap hari, khatam tiap bulan, itu namanya targetnya jumlah. Tapi level 2-nya sambil baca, sambil memahami. Itu belum hebat juga. Lebih hebat lagi dari tadabbur, merenungi ayat-ayat yang kita baca. Jadi gitu, mulai sekarang begitu. Dilatih. Sholat kita kah? Nah, puasa direnungkan puasa sambil lapar. Jadi sambil mengerjakannya sambil merenungi, itu lebih dapat dia ketimbang kita tidak mengerjakan. Ya lagi nggak sholat merenungi sholat ya bisa saja dapat, bisa. Tapi lebih pas lagi itu ketika kita mengerjakannya. Renungin ibadah kita. Jadi gitu. Apalagi yang direnungkan? Saya bilang kemarin, ya alam. Ini kan Allah ciptakan alam ini kan untuk kita renungkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Semua diciptakan nih agar kita renungkan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub wa yatafakkarun, agar kita fikirkan.
Nah kalau difikirkan alam ini baru dia dapat. Kalau nggak dapat. Sama kayak tadi, ibadah ketika direnungkan baru dia dapat hakikatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, ternyata nggak sia-sia kau suruh kami sholat ini, nggak sia-sia ternyata kau suruh kami sedekah, kau suruh, ternyata begini rupanya. Masya Allah, subhanallah. Muncul rasa keimanan yang tinggi, kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti begitu. Makanya hasil renungan itu pasti menghasilkan sesuatu. Terhadap apa saja. Apalagi objek yang kita renungkan setelah itu peristiwa kemarin kan ya Al-Quran. Al-Quran turun juga renungkan tadi sudah. Baru yang keempat yang perlu direnungkan itu ya peristiwa hidup kita, peristiwa di alam ini, kejadian-kejadian. Kenapa Jenderal Sambo itu? Nah, itu perlu direnungkan juga tuh. Oh, ternyata begitu. Oh, sudah. Jangan kulit-kulit yang disibukkan gosip-gosipnya. Ambil hikmahnya. Gosip itu nggak menambah apa-apa. Yang ada nanti fitnah. Ya, renungkan. Jadi gitu. Jadi peristiwa itu mesti direnungkan biar ada pelajarannya. Maka namanya tadzakur. Terhadap peristiwa itu namanya tadzakur. Tadzakur itu mengambil pelajaran. Allah berikan itu untuk jadi pelajaran bagi kita. Peristiwa-peristiwa itu. Termasuk merenungi hidup kita. Ini objeknya. Tadi objeknya keluar, sekarang objeknya hidup kita, masalah kita. Kenapa aku dapat masalah ini? Coba renungkan. Kenapa aku menghadapi masalah ini? Renungkan. Allah kasih itu bukan sia-sia, pasti ada maksud Allah berikan kita itu. Apakah hidup kita susahkah? Apakah kita menghadapi masalahkah? Coba renungkan. Nanti dapat, ya Allah hebat kok, bukan ya malah nangis. Ya Allah ada mati aja lah udah. Emang kau pikir mati lebih baik daripada hidup? Yang ada adalah bersyukur. Oh hebat kok ya Allah, begitu. Jadi kalau ibadah tadi itu kita akan muncul. Kalau terhadap kehidupan, hidup kita menjadi yakin, optimis, semangat. Karena di balik itu banyak sekali hikmah-hikmahnya. Walaupun tak enak. Nggak ada muka kita tuh muka sumpek itu. Cukanya ceria. Ya sekali-sekali oke lah. Wajahnya gembira. Ini kan orang beriman tuh la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada ketakutan bagi mereka dan tak ada kesedihan. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang beriman. Jadi orang beriman itu gembira harusnya, bukan sedih. Walaupun dia ditimpa berbagai macam apa, tetap dia gembira. Karena banyak di balik sesuatu yang Allah berikan. Berupa kejadian-kejadian. Pelajaran kita semuanya. Jadi renungkan hidup kita, perjalanan hidup kita. Istri kita renungkan. Oh, kalau renungkan istri makin cinta kita sama istri, bukan makin sebel. Walaupun istri itu banyak kurangnya. Merenungkan anak. Yang tak punya anak ya renungkan anak juga supaya bisa nambah anak kan begitu. Merenungkan istri nggak apa-apa kalau bisa nambah istri kan begitu. Ini satu aja bahagia banget aku nih. Gimana kalau dua gitu misalnya begitu. Misal. Oh ternyata nggak bisa. Kalau dua bikin merusak kebahagiaan. Tak udahlah satu pun cukup. Kan sedap gitu. Ya Bu ya, langsung nganggu ibu-ibu itu. Renungkan. Jadi begitu. Kalaupun kita mau menikah lagi, ngambil istri yang lain, itu hasil keputusan renungan, bukan sekedar hawa nafsu. Kalau hawa nafsu pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Menikahnya ya mesti dengan hawa nafsu, tapi mengambil keputusannya jangan gitu loh. Kalau nikah nggak pakai hawa nafsu gimana? Makan kalau nggak pakai hawa nafsu nggak ada enaknya makan itu. Tapi keputusannya itu harus dengan renungan yang panjang. Ini begini, terus renungkan kalau begini gimana? Ini gimana? Oh gini. Rasanya aku satu udah bahagia kali, dua malah rusak nanti, malah ini. Sudah satu pun jadi kan gitu. Tapi kalau hasil renungannya satu bahagia, kalau tambah dua rasanya lebih bahagia lagi. Wah, oke, mainkan.
Ya kan, ternyata istri gua ridho pula itu. Aduh, mantap. Ya kan? Coba renungkan. Jadi pasti banyak hikmahnya kejadian-kejadian dalam hidup kita itu. Jadi Allah nggak sia-sia memberikan perjalanan hidup kita itu dari A sampai Z gitu loh. Pasti banyak kebaikannya. Makanya kalau ada orang tidak mendapat kebaikan dari peristiwa yang diberikan, ya salah dia, bukan salah Allah. Maka saya bilang dari dulu, selalu saya ingatkan, orang masuk neraka tidak ada yang protes satupun sama Allah, nggak ada. Semuanya rata-rata menyesal. Karena memang Allah bikin begitu, mulai dari kita lahir, apa peristiwa alam, kejadian hidup kita, semua dikasih itu memang untuk. Nanti kita bahas ya, mengapa Allah ciptakan alam semesta, mengapa Allah jadikan semua kejadian-kejadian ini. Ya untuk kita, jadi pelajaran kita agar kita makin hebat, makin dekat dengan Allah, makin sebagainya. Jadi gitu. Jadi kalau ada orang yang masuk neraka tidak mendapat kebaikan dari peristiwa-peristiwa hidupnya, ya salahnya dia. Dan itu sadarnya nanti ketika mati, atau nanti ketika di hari kiamat, atau di hari dia dimasukkan ke dalam azab neraka, baru sadar, ya Allah, benar ya Allah. Karena nggak dikasih pelajaran, nggak diambil pelajaran semua peristiwa-peristiwa itu. Ya, jadi begitu. Jadi balik kita pada. Jadi jadikan ini kacamata kita, jadikan alat gitu loh. Sekarang kacamatanya nih diubah, bukan kacamata kayak gini nih. Jadi kacamatanya kacamata tafakur, kacamata untuk sampai pada hakikat. Ah, gitu pakai. Ya sekali-sekali, jangan juga dipakai terus, repot. Nggak ini nanti gitu loh. Lagi berduaan sama istri, jangan pakai kacamata ini. Tak jadi-jadi nanti barang tuh. Buka dulu, main sama istri kan. Pandai sekali kok dia. Udah, copet dulu, nanti habis itu pakai lagi. Gitu loh. Jadi kan gini, supaya jadi ini, hidupnya jadi asik gitu loh. Optimis terus kita. Semangat terus gitu loh. Makanya Allah paling benci sama orang yang putus asa. Paling benci Allah sama orang yang putus asa. Makanya putus asa itu hanya dimiliki orang-orang kafir saja. Orang beriman nggak ada itu. Ada orang beriman yang putus asa. Kalau kita gunakan kacamata ini dengan baik. Mulai sekarang dilatih, dipakai. Apapun sekarang, peristiwa apapun renungkan, biar sampai kita pada hakikatnya. Apa saja mulai sekarang. Objeknya saya bilang tadi. Yang enak, yang tak enak. Termasuk yang enak juga ya direnungkan supaya jangan kita terjebak nanti kepada jangan-jangan itu ujian gitu loh. Memang yang ya semua ini memang semua pada hakikatnya adalah ujian. Enak tak enak itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Yang enak yang tak enak itu Allah berikan kepada kita untuk jadi ujian. Jadi begitu kita masuk ke dalam yang enak pun kita hati-hati. Termasuk juga melihat orang enaknya dunia. Jadi kalau kita ngelihat, Pak, aduh, orang rumahnya besar, orang mobilnya bagus, jabatan tinggi, kecil kali. Dunia itu segini, Pak. Kecuali kalau dia jadi ibadah. Dunia itu kecil, ya. Dalam hadis dikatakan dia bagaikan bangkai, atau bagaikan sayap nyamuk. Atau kalau kita masukkan ke dalam lautan yang luas itu, yang tetes itulah dia, kecil dia, nggak ada apa-apanya. Kecuali kalau dia jadi ibadah, baru dia jadi besar. Baru dahsyat ketika dia jadi ibadah. Sholat 2 rakaat saja, qabliyah subuh, sunat fajar, yang ringan, 2 menit, 3 menit, nilainya lebih baik dari itu. Bayangkan ya, Pak. Itu saja mengalahkan dunia. Jadi begitu jadi ibadah, baru nilainya gila-gilaan. Baru nilainya gila-gilaan. Kalau belum jadi ibadah, makanya gak usah kagum sama orang yang rumahnya besar, orang cuma segitu doang kok, nggak sampai apa-apanya. Gak usah kagum sama orang yang kaya raya itu. Diuji kok sombong. Ada nggak orang ujian sombong, Pak? Susah kali ini, mantap, susah. Nah, ada orang diuji ya harusnya nangis. Aduh, susah kali ini. Bukannya sombong. Rata-rata kita kok diuji susah baru nangis. Nah, kalau sahabat-sahabat dulu itu diuji senang yang mereka nangis karena khawatir gitu, karena banyak orang terjerumus. Nah, kalau kita belajar hakikat tuh jadi begitu, hati-hati dia. Yang enak-enak jadi hati-hati, yang tak enak jadi sabar, optimis dan sebagainya.
Jadi yang ilmu-ilmu yang dulu terasa sulit, ikhlas tuh sulit, sabar sulit, syukur sulit, tawakal sulit. Apa lagi? Juhud sulit. Kan sering kita belajar tuh, sulit-sulit. Begitu sampai ilmu hakikat itu terasa mudah sebenarnya. Sulitnya karena kita belum sampai pada ilmu hakikat. Itu terasa mudah sebenarnya. Nah, apa saya bilang tadi, mulai sekarang dilatih, kacamata ini dilatih, ini kacamata nih. Mulai sekarang apapun, mulai sekarang. Hidup kita kan 24 jam. Begitu ibadah, renungkan ibadah. Ya walaupun levelnya saya bilang tadi ya level, kalau lagi qobliyah, ya itu level 1 saja, nah, waktunya terbatas. Tapi kalau ba'diyah, duha, itu waktunya nggak begitu terbatas, nah, itu boleh level 2. Tapi begitu sholat malam, atau sholat yang memang waktunya panjang, kita memang sedang bebas, hajar level 3. Enak kayak gitu. Itu baru ada variasi ibadah gitu. Kalau sholat level 1 semuanya, ya pahala dapat, alhamdulillah, insya Allah. Tapi pukulannya itu nggak dapat gitu loh. Powernya itu nggak dapat. Nah, sekarang sholat apa zikir juga gitu, zikir sama. Zikir level 1 jumlah astagfirullah, astagfirullah, la ilallah, dah 1000, alhamdulillah dapat 1000. Itu level 1. Ya level 2 lambatin dikit, astagfirullahaladzim, sambil paham, ya Allah ampunkan dosaku yang banyak, astagfirullah, agak lambat dikit sambil memahami maknanya. Habis sholat itu pakai level 2. Kalau sambil jalan, yang disambil-sambil level 1, tahu disambil nggak? Yang disambil-sambil lagi naik motor, naik ini pakai level 1. Jangan lagi naik mobil pakai level 3 nabrak. Bila mobil astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah. Dapat level 1-nya. Habis sholat, kayak level 2, jangan cepat-cepat. Tapi kalau waktu-waktu yang panjang, syuruk, asar sampai menuju maghrib, qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, nah itu waktunya panjang. Atau habis sholat malam berzikir kita sampai menuju subuh, wah itu level 3 hajar. Jadi gitu Pak. Jadi variasi ibadah tuh jadi asik gitu loh. Makanya saya bilang tadi nikmat karena ada variasinya. Tapi kalau level 1, kadang-kadang level 1 pun enggak, level setengah. Saking cepatnya. Jadi begitu. Nah, jadi mulai sekarang divariasikan. Baca Quran juga gitu. Ya sekarang. Jadi dilatih. Itu kalau hal-hal yang bersifat verbal. Kalau non verbal, nah itu memang agak susah, nggak bisa pakai level-levelan itu. Kalau verbal itu lebih banyak, karena dia nggak bisa dapat kita kecuali merenung. Wudu, maka kita dianjurkan wudu tuh duduk, kan berdiri, biar agak dinikmati sikit, gitu loh. Ya Allah, banyak kali lah dosa tangan nih, ya Allah, mudah-mudahan ku cuci ini, kau ampunkan dosa tangan nih, biar baik lah tangan nih, ya Allah bersih, nah, kan asik gitu. Tuk. Berdiri pula lagi, diri makin cepat. Coba lihat, apalagi airnya besar, pus gitu, udah pasti cepat itu. Nah jadi gitu, pakai jilbab ibu-ibu renungkan, kenapa harus pakai jilbab aku? Kan pakai jilbab renungkan, kan asik Bu. Nah jadi balik pada yang tadi. Sekarang ini menjadi kacamata kita. Mulai sekarang, dari tidur, ya ibadah kita kan ibadah kan full. Pakai level-level, begitu juga baca Quran, begitu juga zikir. Nah baru nanti ya dalam kehidupan renungkan pekerjaan kita, renungkan bisnis kita, renungkan partai kita kalau kita masuk partai misalnya gitu. Kok tiba-tiba ketua umum diganti, digeser, ini apa maksudnya? Misal gitu loh. Kok tiba-tiba ada PLT langsung disahkan sama Kumham tiba-tiba, ini ada apa ini? Kok bisa secepat ini? Misal, renungkan coba. Ya, jadi peristiwa-peristiwa itu kan kita hadapi kan 24 jam semua nih kan.
Ya walaupun jangan sampai semua pula lengket di sini terus. Saya bilang tadi ya ada ya hal-hal yang lagi menikmati makanan apa lagi apa enak ya capot juga, jangan, tapi nanti makannya lama kali, makan level 3. Dua jam makannya gue pikir. Ada gitu ya Bu ya. Jadi saya bilang tadi, jadi asik hidup ini. Dan mulai sekarang tidak kacamata menghadapi peristiwa, menghadapi hidup kita, mulai sekarang renungkan perjalanan hidup kita, masalah kita, perjalanan hidup kita. Ya renungkan saja, nanti dapat tuh. Memang hebat, memang Allah. Makanya kita semua ini punya perjalanan yang berbeda-beda, tapi intinya sama semuanya. Untuk membuat kita makin hebat, yang saya bilang dulu, membuat kita makin dekat dengan Allah, membuat kita makin mulia nanti di hadapan, nanti di akhirat, di surga sana. Mungkin ketika di dunia kita nggak apa-apalah, di surga nanti ya masuk di emperannya aja. Itu kita bilang di sini Pak, Bu, di sana nanti cemburu kita sama orang di atas itu. Ya Allah, padahal aku bisa aku sampai di situ. Kenapa di sini lah? Karena fasilitasnya beda fasilitasnya. Bidadarinya juga beda. Ya. Bidadari juga jenisnya beda-beda. Coba baca surah Ar-Rahman itu. Buahnya pun beda-beda. Kalau di sana semua buah ada. Kalau kita buahnya tertentu saja. Kalau di sana buahnya beda. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Buahnya berbeda-beda, semua buah ada dan berpasang-pasangan buah itu. Tapi kalau kita enggak, yang di bawah itu enggak. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Itu lah. Ada beberapa buah, ada nakhl, korma, ada rumman, ada 5. Itu kalau di sana semua buah ada. Minta durian mesti ke tempat sana dulu kan gitu kan misalnya. Misal itu perumpamaan ya kita mungkin ya memang banyak apa mudah ya alhamdulillah, tapi kok di sana semua variasinya ada. Di sana bidadarinya ka'annahunnal yaqutu wal marjan, bidadarinya, ibu-ibunya pun jadi ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Dan surah Ar-Rahman itu lihat ujungnya itu beda Pak, antara yang di atas waliman khafa maqama rabbih jannatan, itu yang hebat-hebat itu sampai. Nah, baru yang di bawahnya wa min dunihima, dan yang di bawahnya wa min dunihima itu yang di bawahnya, di bawah 2 surga di atas, ada lagi 2 surga di bawah. Gitu. Kalau di sana fihima ainani tajriyan, kalau di sini apa? Fihima ainani naddakhatan. Beda. Bisa tuh mengalirnya, wah kalau kita ya mungkin muncrat dikit lah. Beda deh Pak. Jadi di sini ya kita alhamdulillah masuk surga walaupun di level paling bawah. Tapi kalau di sana nanti aduh. Ya tapi itu pun bagus lah, yang penting masuk dulu kan gitu. Cuman kalau di sana nggak bisa nambah Pak, nggak bisa kita masuk dari sini naik level tuh nggak bisa di sana, kan udah habis amal itu. Balik kepada yang tadi. Ya, jadi mulai sekarang mari kita buat pakai kacamata ini. Mulai sekarang dalam hidup kita apa saja, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi pekerjaan, menghadapi masalah kita, renungkan semuanya. Dapat tuh nanti, oh ternyata itu bikin kita jadi optimis, terus semangat. Nggak akan putus asa yang muncul. Yang ada muncullah semangat. Rabbana ma khalaqtaha, dan muncul itu. Ya Allah, ternyata nggak sia-sia kau jadikan semua ini. Peristiwa ini, kejadian ini, istri seperti ini, suami seperti ini, anak begini, presiden kayak gini. Ya di satu sisi kita marah naik apa namanya, naik BBM, oke lah tuh. Tapi nggak usah sampai harus gimana banget gitu loh, macam kita nggak punya Allah saja. Jadi tempatkan yang berbeda. Ya kita mengkritik pemerintahnya nggak benar apanya. Gitu. Tapi kalau bagi kita menghadapinya santai saja. Yang ngasih rezeki siapa? Boleh kita nyampaikan protes, boleh kita apa, tapi bukan kita harus menjadi uring-uringan sampai setar dan sebagainya.
Makanya mulai sekarang jangan minta BBM turun, minta banyak rezeki biar kita bisa beli berapapun mahal dia. Rezeki. Jadi gitu. Minta, terserah cara Allah nanti gimana menyembah rezeki kita. Semahal apapun barang, kalau duitnya ada mahal nggak? Enggak. Semurah apapun kalau tak ada duitnya mahal. Makanya doakan. Kadang-kadang kita salah doa, Pak. Kita dicuri barang kita, lu pernah saya ingat, dicuri, ada orang tuh dicuri barangnya, ya Allah, Ustadz kasih saya doanya biar maliknya balikin mobil saya, motor saya. Loh kok kayak gitu doanya? Bisa nggak Allah balikin tuh motor? Bisa. Tapi kan, ya kalau Allah nggak mau beri hidayah sama dia kan bagus sudah, ya Allah, banyakkan rezekiku biar aku bisa beli mobil baru lagi, motor baru lagi. Kenapa? Kan lebih mudah itu minta begitu, semangatnya beda. Kalau ini kan kaitan dengan diri kita, kalau itu kan orang lain. Kok doanya kayak gitu? Susah kita doakan apa istilahnya BBM turun, minta aja rezekinya. Ya, biar semangatnya beda. Udah, ya Allah, nggak ada masalah. Maka saya sering kadang-kadang tuh, bang, ini lagi diskon bang, beli bang lagi nih. Diskon nggak ada duit kita, mahal itu. Tapi nanti kok lagi kalau dia mahal, kalau kita lagi punya duit gampang itu. Jadi bisa aja banyak duit. Banyak rezekinya. Paham ya? Jadi balik pada tadi. Jadi mulai sekarang mulai kita latihin. Ini mesti dilatih, dibiasakan biar sampai kita pada itu. Latih musik apa saja. Jadi asik, hidup ini asik. Akan optimis. Akan tadi la khaufun, enggak ada takutnya kita dalam hidup ini. Takutnya kita hanya takut apa? Takut kita maksiat, takut kita Allah menjauh, takut kita berbuat hal-hal yang dilarang, takut kita tidak banyak ibadah. Itu saja. Nah, takut dunia nih hilang, kita sabar nilainya gede, kan saya bilang tadi. Kecil dia, begitu jadi ibadah gila-gilaan. Nah, yang kecil itu hilang, jadikan ibadah, kan aman. Punya apa namanya? Ya punya anak, punya apa, tiba-tiba hilang, kecil, tiba-tiba kita nilainya. Nah, mulai sekarang dijadikan cara berpikir. Ya Pak ya, nih mulai sekarang jadikan cara berpikir kita seperti itu. Berpikir apa? Berpikir tidak akan sampai kecuali dengan tafakur, merenung. Termasuk ngomongan ustadz tuh direnungkan juga. Yang saya bilang kemarin, objeknya ya termasuk objek dakwahnya renungkan juga. Nah, salah satu merenung itu banding-bandingkan. Kalau nggak dapat bandingkan, kalau nggak ngerti bandingkan. Itu bagian dari. Maka coba lihat surat 39 ayat 18. Jadi terhadap ceramah pun direnungkan. Oh begini, kayaknya nggak cocok ustadz nih. Udah bandingkan, pasti dapat yang terbaik. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Siapa hamba-hamba Allah yang akan selalu diberi petunjuk itu? Hamba-hamba Allah yang apabila dia mendengar ceramah, mendapat berita, mendapat informasi, dia bandingkan. Kemudian fayattabi'una ahsanah, dia mengikuti yang terbaik dari itu. Yang terbaik, bukan sekedar yang baik saja, yang terbaik. Ulaika hadahumullah, itulah yang akan dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul albab, itulah orang yang tadi berakal benar itu, berakal jernih itu. Ulul albab namanya. Enggak akan tersesat kita, Pak. Jadi kalau ada orang ngaji tersesat, ngaji melenceng, itu berarti enggak menggunakan akalnya dengan baik. Enggak menggunakan akalnya dengan baik. Ya, akhirnya tersesat. Kan ada kita punya. Oh ini kayaknya macam nggak pas ini. Oh ini kayaknya nggak pas. Oke, coba aku tanya sama ustadz. Oh dapat ustadz ini hilang. Oh apalagi sekarang YouTube banyak. Apa silakan. Banding-bandingkan. Nggak ngerti ya tanya sama ustadz yang lain. Nah kalau begini insya Allah jalan kita akan lurus dalam kehidupan ini. Insya Allah. Ya, jadi gitu. Jadikan mulai sekarang intinya jadikan kacamata ini selalu kita pakai dalam berbagai macam peristiwa dalam hidup kita. Lain, coba lihat. Lebih enteng hidup ini. Terasa ringan hidup ini. Tawon beratnya mungkin menurut orang lain. Terasa enteng hidup ini. Memang orang dunia ini kecil kok masa berat terasa. Orang dia kecil kok terasa berat. Kan aneh. Ya, jadi gitu. Terasa enteng hidup ini.
Jadi ibadah akan semangat, saya bilang tadi, dalam hidup pun dia akan semangat juga. Terasa ringan itu. Betapa berat. Enggak akan membuat kita sampai apa? Sampai apa namanya? Sampai putus asa, apalagi nauzubillah. Nangis pun enggak kita. Yang perlu dinangis itu dosa. Rasulullah enggak pernah nangis terhadap dunia. Ya nangis-nangis dikit ya kalau ada yang dicintai oke lah. Tapi itu sebentar. Nangis bukan karena kita berpisah, karena dia ini enggak, karena kita mungkin belum memberikan kasih sayang yang lebih, gitu saja. Insya Allah. Mulai sekarang latih Pak. Dan ini kalian yang muda-muda nih, anak-anak ini, udah dari kecil kalian udah begini nih, oh jago kalian. Masih kecil udah berpikirnya jauh. Berpikir TikTok lah. Astagfirullahaladzim. Apa yang gitu-gitu. Ya, jadi gitu. Coba dari kecil coba berpikirnya. Aja orang merokok aja nih, apa sih rokok enak? Nah, gini. Rokok, udah bayar, sakit lagi, batuk lagi, apa? Jadi gitu. Jadi timbang terus, renungkan, berteman. Kawan-kawan ini bikin manfaat akhirat nggak? Bikin nggak? Tinggalin teman itu. Jadi masih muda aja kalian sudah berpikir gitu, jago, dahsyat kalian. Ya kalau tua berpikir gitu bagus ya, tapi udah agak terlambat. Kenapa? Udah kebaikannya udah gak terlalu banyak lagi bisa dirangkan, gak bisa lagi. Actionnya udah gak banyak lagi karena umur sudah lewat, nggak bisa lagi kita bergerak apa lagi. Ayo mudah-mudahan ini Pak, masih panjang perjalanan kalian insyaallah. Ya, jadi mulai sekarang mari ini dijadikan alat dalam kehidupan kita. Insya Allah kita selamat. Maka saya bilang tadi, nggak akan. Kalaupun kita bikin salah, kalau kita bikin dosa apa itu cepat kita taubat. Cepat kita ini, nggak akan lama-lama itu. Karena cepat sadar dia. Ya Allah kok aku bikin, astagfirullah. Ya namanya juga bisa tersilap. Maka kan ada doanya, Rabbana ya la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah kan dikasih sama Allah doanya. Ya Allah, jangan siksa kami ketika kami tersalah, silap, alpas. Gitu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan nih, insyaallah mulai minggu depan kita akan mulai masuk pada materi yang lebih spesifik, tapi tetap ilmu hakikat. Kita sisir semua pelajaran-pelajaran kita dulu dengan ilmu hakikat. Kita sisir. Jadi ilmunya sudah ilmu bahasa yang tadi sudah berpikir hakikat. Semua kita sisir nanti pelan-pelan. Mempertajam ilmu yang dulu. Nggak usah ditambah ilmu baru lagi lah. Ilmu yang lama aja belum dipahami dengan baik dan belum diamalkan. Ya, kecuali kalau kita masih muda perlu banyak ilmu baru. Udah tua-tua nih nggak usah banyak ilmu baru lagi. Yang lama didalami, dipertajam, diperhebat. Udah Ustadz, saya udah umur 70 tahun, ya udahlah nggak usah belajar ilmu bahasa Arab, balaghah apa semua udah nggak dapat lagi itu. Ya, banyak aja pertajam aja yang ada. Kalau masih muda bagus. Ya, jadi gitu. Udah tua ya Allah Ustadz, pengen belajar kungfu, udah lah nggak usah belajar kungfu lagi. Tua kok belajar kungfu. Ya, anak muda ini aja belajar kungfu. Tua, tapi bela diri Ustadz ini, kau udah tua kau. Mau ikut perang juga lagi, ya, jadi gitu, paham ya, Bu ya, jadi gitu. Jadi udah tua masih belajar masak, apalagi coba ada tua belajar masak, ya, ada uang beli aja goput itu, kalau masih muda-muda apa udah, ya, jadi gitu perlu. Jadi ini yang udah tua kita ini, yang ada aja kita pertajam, jadi kita makin bagus. Insya Allah. Kalian mudah-mudahan manfaat. Mari kita baca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanallah, syadallah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.